السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد. Pertama-tama sekali, marilah sama-sama tanya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia dengan kudrah dan iradahnya, dengan taufik dan hidayahnya pula kita tinggalkan segala aktivitas katanya. Mentang banyak kegiatan-kegiatan yang mesti kita lakukan pada malam yang berbahagia ini. Allah memberikan kesempatan yang paling besar kepada kita hadir kepada masjid yang mulia ini untuk menampakkan kehambaan kita selaku manusia yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah hidup di kalangan manusia yang serba kesibukan, di tengah-tengah manusia banyak yang melupakan diri, di tengah-tengah manusia yang hidup di akhir-akhir zaman yang sudah sangat jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kitanya. Kita tinggalkan segala aktivitas kitanya, di mana orang-orang menganggap tidak ada lagi orang-orang yang hadir ke masjid untuk melantunkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat-saat manusia menganggap sedikitnya manusia-manusia yang menghadiri majelis-majelis ilmu pengetahuan, tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kepada kita bisa berhadir pada tempat yang mulianya dengan satu tujuan, adalah untuk mendapatkan kasih sayang dan harapan daripada gedanya mandum untuk menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam sama-sama kita hantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah berjuang dalam hidupnya. Tidak ada manusia yang seagung daripada keagungan Rasulullah. Tidak ada manusia yang berjuang terhadap umatnya, yang kasih sayang kepada umatnya melebihi daripada kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah merupakan manusia yang paling dicintai oleh Allah. Beliaulah merupakan manusia yang paling teragung semenjak di dunia sampai di hari akhirat nanti. Akan tetapi
perjuangan demi perjuangan yang beliau lewati, kepedihan dan kesakitan yang pernah Rasulullah rasakan, semuanya itu bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk keluarga. Beliau pernah diusir dari negerinya sendiri, dari kota Mekah diusir ke Madinah. Di saat beliau sampai di Madinah, beliau rindu kepada kota Mekah. Beliau berdoa, Allahumma habib ilayyal Madinah kahubbina bi Mekah. Ya Allah, berikanlah rasa cinta aku ke negeri Madinah sebagaimana aku telah mencintai negeriku, tempat kelahiranku, kota Mekah. Beliau pernah berdarah di dahinya, pernah patah gigi-gigi beliau, pernah juga berdarah di tumitnya. Berbagai macam penderitaan daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, semuanya itu adalah untuk kebahagiaan bagi kita, untuk kemenangan bagi umatnya. Beliaulah yang melepaskan umat dan memberikan pertolongan yang paling besar, yang tidak pernah ada pertolongan pada selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala beliau akhir-akhir daripada kehidupan beliau, beliau dalam keadaan sakit-sakit dan tidak sanggup untuk membuka matanya sendiri. Tiba-tiba datanglah seorang tamu yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah muncul sebelumnya. Maka akhirnya tamu tersebut getok-getok pintu. Maka yang buka kebetulan putrinya, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putrinya yang sangat mirip dengan Nabi Muhammad adalah Siti Fatimah. Akhirnya Siti Fatimah berkata kepada tamu tersebut, "Wahai tamu, ayahku tidak sanggup membuka mata. Beliau sangat lelah dan sedang merasakan penderitaan. Maka mohon maaf." Akhirnya Rasulullah membuka matanya berkata, "Ya Fatimah, tahukah kamu, tamu yang datang itu adalah tamu yang memisahkan antara seorang ayah dengan anaknya. Tamu yang datang itu, wahai Fatimah, tamu yang akan menjemput ruh manusia. Itulah malaikat Israel yang akan memisahkan kelezatan-kelezatan manusia di atas permukaan bumi ini." Akhirnya tibalah ajal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikala beliau merasakan sakaratil maut, beliau masih teringat kepada umatnya. Dalam masa hidupnya beliau menangis, mengalirkan air mata agar Allah mengampuni segala dosa-dosa umatnya. Dikala beliau masih sehat, beliau keluar dari rumahnya di daerah Baqi', di tempat yang terbuka. Beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunkanlah dosa umat-umatku ya Allah, segala kesalahan-kesalahan mereka." Sampai detik-detik akhir daripada kehidupan beliau, beliau masih teringat kepada gedanya umatnya. Saat beliau merasakan sakaratil maut, saat itulah Jibril berpaling daripada Rasulullah. Semua para sahabat dan keluarga Rasulullah tersungkur melihat kepedihan dan kesakitan sakaratil maut yang dirasakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Akhirnya Rasulullah berkata, "Wahai malaikat Israel pencabut nyawa, seperti inilah yang akan dirasakan oleh umatku nanti.
Dikala mereka merasakan sakaratil maut, pu kepedihan laginya yang akan dirasakan oleh umat Lot. Malaikat Israel berkata, wahai Muhammad, apa yang akan dirasakan oleh umatmu jauh lebih pedih, lebih sakit, lebih banyak penderitaan yang akan dirasakan oleh umatku. Apalagi di saat mereka merasakan sakaratil maut. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, pada hari ini ya Allah, semua kepedihan sakaratil maut yang akan dirasakan oleh umatku sampai hari akhirat nanti, biarkanlah aku yang menanggung semuanya. Berikanlah semuanya itu untuk aku. Biarkanlah aku yang merasakan kepedihan-kepedihan mereka. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa sebahagian sakaratil maut umat Nabi Muhammad, sebahagian kepedihan sakaratil maut umat Nabi Muhammad, sebahagiannya telah diberikan kepada Rasulullah, telah ditanggung oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya istri daripada beliau yang sangat tercinta, Sitina Aisyah, pernah berkata, aku tidak pernah cemburu melihat orang-orang yang mudah dikala mereka meninggal, setelah aku melihat bagaimana kepedihan yang pernah dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebahagian para ulama sepakat. Sebahagian ulama berpendapat bahwa kepedihan sakaratil maut yang dirasakan oleh umat Rasulullah sebahagiannya telah ditanggung oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Subhanallah. Sebegitulah baik Rasulullah kepada kita, melebihi daripada kebaikan seorang anak kepada ayahnya, melebihi daripada kesayangan seorang ibu terhadap anaknya. Beliau bukan sekedar untuk memberikan kebaikan kepada gedanya, akan tetapi kepedihan dan penderitaan yang semestinya gedanya yang harus merasakan itu, karena kita merupakan orang-orang yang berdosa, tapi semuanya itu telah diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min waladihi wa walish. Tidak berimanlah seseorang kamu kalau engkau tidak mencintai aku melebihi daripada cintamu kepada anak dan keluargamu. Hari ini lihatlah kepada kita, sejauh mana rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kita pernah berselawat kepada beliau dalam setiap hari dan setiap malam. Bahkan Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, ba'uda liman dzukirta indahu, sungguh celakalah bagi manusia yang menyebutkan nama engkau wahai Muhammad, akan tetapi walam yusalli alaik, mereka tidak mau berselawat kepada engkau. Apalagi masa-masa sekarang ini, banyak orang-orang yang memisahkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang membid'ahkan orang-orang yang menjunjung Rasulullah, memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hatilah saudaraku sekalian, kita yang hidup di akhir zaman. Banyak orang-orang yang memisahkan antara kasih sayang kita dengan Rasulullah. Mereka melarang kita untuk berdoa kepada Rasulullah. Mereka melarang kita untuk memuji-muji Rasulullah. Mereka melarang kita untuk membuat acara-acara yang bisa kita menimbulkan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti di hari akhirat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa bertemu dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Kita mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala, beliaulah yang menunggu kita nanti di sebuah kolam daripada kolam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah harapan daripada kita. Apapun yang kita lakukan hari ini, kegiatan-kegiatan agama yang kita lakukan setiap saat,
Kita berubudiyah kepada Allah. Harapan kita diterima sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kepada para sahabat-sahabat. Mereka merupakan pejuang-pejuang agama Allah yang sungguh sangat setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak juga pengorbanan mereka. Ada di antara mereka yang mengorbankan harta. Nah, di antara urungnya yang mengorbankan jiwanya, nyawanya, mengorbankan tenaga dan pikirannya. Semuanya itu bukan untuk kebaikan bagi pribadinya. Mandumnya bukan untuk keuntungan bagi keluarganya, malah bisa merugikan keluarganya di dunia. Dari sahabat yang banyak harta, akhirnya mereka ada yang jatuh kepada miskin. Dari sahabat yang punya nyawa, akhirnya mereka hilang nyawanya menjadi yatim anak-anaknya. Anak-anak juga anak yatim mandu. Itu semuanya yang mereka harapkan adalah untuk kebahagiaan bagi kitanya, untuk kesuksesan dan kebahagiaan di hari akhirat nanti. Selawat dan salam juga kepada para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Ta'zim wa takrim ulung tuan. Yang pertama penghormatan kepada imam si masjid yang mulianya, para perangkat desa dan muspika kecamatan yang hadir pada malam yang berbahagianya, para seru guru-guru, para pendidik agama yang dimuliakan Allah, karena merekalah yang membimbing kita, merekalah yang menjaga kita agar kita menjadi manusia yang sukses, agar kitanya menjadi orang-orang yang terhalang daripada azab api neraka. Para ulama itulah merupakan benteng pertahanan bagi kita. Merekalah yang membentengi kitanya agar kitanya hana terjerumus dalam azab yang paling besar. Dan juga ta'zim wa takrim pada tokoh-tokoh masyarakat, Pak Kesi, Dunggu Imum dan sebagainya yang hadir dan teristimewa kepada panitia, para santri-santri, para hadirin kaum muslimin dan muslimat. Hana ulun tuan sebutkan nama persatu persatu, tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat ulun tuan. Syukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih sangat sayang kepada kitanya, walaupun sering uronyo tanya mengeluh di hadapan Allah. Sering kita mengeluh gara-gara kekurangan, berbagai kekurangan. Di antara kitanya yang mengeluh gara-gara ada permasalahan dalam hidup kitanya. Ada orang yang miskin, mereka mengeluh karena kemiskinannya. Ada orang yang tidak sampai harapan dan cita-citanya, tidak memperdapatkan cita-cita, mereka mengeluh. Akan tetapi kita tidak tahu di mana Allah subhanahu wa ta'ala masih begitu kasih sayang kepada kita. Ada sesuatu nikmat yang paling besar, yang nikmat itu sangat berharga, bukan sekedar berharga di dunia, tapi sangat berharga di hari akhirat, yaitu iman dan Islam yang ada dalam dada kita. Umi dan ayah sekalian, lihat manusia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas permukaan dunia ini, semenjak daripada masa Nabi Adam alaihi salam sampai nanti kita meninggal dunia ratusan tahun sampai hari akhirat, cukup banyak manusia yang diciptakan oleh Allah. Tapi ketahuilah, tidak semua mereka beriman kepada Allah. Tidak semua mereka lahir daripada orang tua yang iman dan Islam, mukmin dan muslim. Hana mandum manusia yang dicipta oleh Allah lahir daripada urunsi yang Islam. Dan hana mandum mereka menjadi orang-orang mukmin dan muslim. Tidak semua mereka akan merasakan syurga, tapi tidak sedikit mereka menjadi orang-orang kafir dan dipersiapkan menjadi penghuni-penghuni neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tetapi kenapa
Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan iman dan Islam dalam dada Gedanyo? Apakah karena Gedanyo banyak ibadat yang kita lakukan? Bukan. Bahkan kemaksiatan melebihi daripada ibadat yang pernah Gedanyo lakukan. Tapi Allah tidak mencabut iman kita. Karena jauh sebelum Gedanyo lahir di atas permukaan bumi ini, Allah sudah mentakdirkan bahwa Gedanyo menjadi manusia-manusia yang mukmin dan muslim. Kita lahir daripada orang tua yang mukmin dan muslim. Nenek-nenek Gedanyo adalah dasar daripada orang-orang yang mukmin dan muslim. Itu sebuah kasih sayang Allah kepada kita. Bukan karena kemampuan ibadat. Karena jauh sebelum manusianya dilahirkan oleh Allah, lahir daripada kandungan urunsi Ban Bandung, pernah Allah Subhanahu wa taala mengambil zuriat-zuriat semuanya. Danyo gecok zuriat ba urunsi Gedanyo. Urunsi Gedanyo gecok zuriat ba nenek Gedanyo. Kemudian saat itulah di daerah Na'man berdekatan dengan Arafah, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala memilih mana zuriat yang akan lahir daripada orang-orang mukmin dan dia menjadi orang mukmin, dan mana zuriat yang akan menjadi kafir dan dia lahir daripada orang-orang kafir. Zuriat itu sama. Zuriat kita dengan orang kafir itu sama. Saat itu zuriat kita tidak beribadah kepada Allah. Zuriat kafir juga tidak bermaksiat kepada Allah. Tetapi betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita dipilih yang manusia yang akan lahir dalam keadaan muslim, getanda dengan warna putih. Manusia yang lahir akan menjadi orang-orang kafir, getanda dengan warna hitam. Maka kenapa Allah memilih kita untuk menjadi manusia yang ditanda dengan warna putih? Sementara mereka orang-orang yang di luar, orang-orang kafir, mereka sudah ditanda dengan warna hitam. Apa kelebihan daripada kita? Ibadat apa yang pernah kita lakukan sehingga kita menjadi orang-orang yang mukmin dan muslim? Tidak ada. Semuanya itu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Maka bersyukurlah kepada Allah, saudaraku yang seiman dan seagama, karena Allah masih begitu sangat kasih sayang kepada kita. Tidak akan salah seandainya Allah melahirkan kita, naudzubillah, daripada orang-orang kafir. Sampai detik ini masih Gedanyo menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah. Sampai detiknya pantang Gedanyo dah semua patung. Sampai detik ini kita masih banyak kesalahan-kesalahan yang naudzubillah sampai akhir menjadi penghuni-penghuni neraka jahanam. Maka sangatlah bersyukur kita kepada Allah. Janganlah Gedanyo banyak mengeluh hari ini di hadapan Allah. Sesungguhnya Allah sudah begitu banyak kasih sayang kepada kita. Setelah iman dan Islam Allah berikan dalam dada kita, setelah Allah sempurnakan udip Gedanyo, dikaya Gedanyo lahir di atas permukaan bumi ini dalam keadaan sempurna, kita tidak menjadi orang-orang buta, kita tidak menjadi orang-orang cacat, kita tidak menjadi orang-orang yang gila yang tidak punya pikiran. Allah berikan pikiran, berikan kesempurnaan kepada tubuh Gedanyo. Akan tetapi dengan itulah kita bermaksiat kepada Allah. Dengan kekuatan akal kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang seiman dan seagama, iman yang ada dalam dada kita hari ini belum tentu kita merupakan orang-orang yang sukses. Mampukah iman dan Islam yang dalam dada Gedanyo uronyo Tanyo pertahankan sampai akhir daripada kehidupan kita? Karena juga tidak sedikit manusia di atas permukaan bumi ini yang mereka beriman kepada Allah dikala lahir di dunia, akan tetapi kufur kepada Allah dikala mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nyoke merupakan manusia-manusia yang rugi. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Hanya orang-orang yang berimanlah yang tidak berugi di hari akhirat. Makanya salah seorang waliullah, Sufyan Ats-Tsauri, beliau merupakan orang-orang yang sangat banyak ibadah kepada Allah. Beliau mewakafkan dirinya untuk agama Allah. Sufyan Ats-Tsauri mulai manyakkan tidak pernah berbuat kesalahan. Akhirnya beliau meminta kepada orang tuanya, wahai mak, nuwakaf ke dihlung ke agama. Nusu oleh mak ke bawatian karena matang ubud Sufyan Ats-Tsauri. Hainya long hana long to'oh long gata. Menyelong wakaf kepada agama takut kata sehingga hana berjuang untuk agama, maka salah long dengan Allah. Mata wateka saat raya Sufyan Ats-Tsauri, wateka kalian ibadat Sufyan Ats-Tsauri kuat dan memang istiqamah di dalam beribadah. Akhirnya mak sampaikan, wahai Sufyan Ats-Tsauri, uronyo long wakafkan gata kepada agama. Bedah gata ya berangkat untuk belajar agama dan memperjuangkan agama Allah. Dan be'wole di saat Sufyan Ats-Tsauri kamu tonton bagi amita ilmu dan dikembangkan ilmu, teringat ke urun syik ke gewa urmoh ya toto pintu bang gedinga sawai luayan Sufyan Ats-Tsauri. Hai Sufyan Ats-Tsauri, yang namanya wakaf tidak kembali lagi. Silahkan engkau berangkat, saya telah mewakafkan engkau untuk agama. Nyanban perjuangan orang awal. Jangankan untuk menyuruh anaknya untuk pulang ke rumah untuk mendapatkan kasih sayang, tapi malah orang tuanya mewakafkan anaknya untuk agama. Artinya putra, bahwa seorang ibu seperti ibu Sufyan Ats-Tsauri, beliau sudah nekat untuk anaknya menjadi pejuang-pejuang agama. Walaupun dia harus mengalirkan air mata karena begitu kasih sayang kepada anak. Tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah melakukan kesalahan dan kejahatan Sufyan Ats-Tsauri, apalagi maksiat kepada Allah. Akan tetapi beliau menangis setiap malam. Akhirnya murid-murid beliau bertanya, wahai Sufyan Ats-Tsauri, kenapa engkau menangis? Engkau tidak pernah bersalah, engkau tidak pernah berdosa. Kenapa air matamu tidak pernah kering daripada matamu? Selalu engkau mengalirkan air mata di tengah-tengah malam. Wahai muridku, tahulah kamu, hari ini aku beribadah kepada Allah. Allah hari ini telah memberikan iman dan Islam dalam dadaku. Akan tetapi aku tidak tahu nasib dikala sakaratil maut yang menjemput aku nanti. Bagaimana nasibku dikala aku merasakan sakaratil maut yang hilang semua akalku? Sanggupkah aku mengucapkan la ilaha illallah? Nyokeh yang ditakuti oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka iman yang Allah berikan kepada kita, pertahankanlah keimanan ini. Yang pertama dengan cara kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak menghadiri majelis-majelis ilmu. Apalagi majelis-majelis zikir yang lagi kita lakukan hari ini. Karena tidak ada majelis yang lebih mulia di atas permukaan bumi ini selain daripada majelis ilmu dan majelis zikir. Inilah kebun-kebun surga yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebun surga di atas permukaan bumi ini selain daripada hilquz zikri. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Wahai umatku, apabila kamu melewati kebun surga, rebutlah, singgahlah, hadirilah kebun surga itu. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Lantas sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, di mana kebun surga itu? Apa yang menjadi kebun surga itu? Rasulullah menjawab, hilquz zikri.
Wa qala al-ata majalisul ilmi, di mana majelis-majelis diadakan zikir kepada Allah, di mana ada majelis orang-orang mengajarkan ilmu pengetahuan agama, itulah yang merupakan kebun-kebun surga. Maka masuklah kamu ke dalam kebun surga. Itulah merupakan kendaraan yang akan membawa kamu kepada surga nanti yang sehakikatnya. Bahkan majelis zikir seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menganjurkan kita untuk berzikir kepada Allah. Apalagi setiap malam Allah Subhanahu wa taala selalu mengutus seorang malaikat yang tugasnya mengelilingi seluruh dunia ini. Ke seluruh pelosok-pelosok dunia ini ada seorang malaikat yang dikirim oleh Allah yang namanya malaikat Rayyahin. Nah, malaikat Rayyahin sampai diutus di atas permukaan bumi. Di antara sekian banyak malaikat-malaikat yang diutus di atas permukaan bumi ini, ada namanya malaikat Rayyahin, atau malaikat menteri luar negeri bahasa katanya, yang mengelilingi dunia setiap waktu dan setiap saat. Apa tugas daripada malaikat Rayyahin? Dia kalian partner majelis-majelis ilmu, partner majelis-majelis zikir. Maka akhirnya waktu gerempak bahwa di masjid Baitur Rahim yang mulianya, dikala orang-orang sibuk dengan pekerjaannya, mantangna umat Nabi Muhammad, mantangna hamba Allah yang sedang duduk dan berzikir kepada Allah dan mendengarkan agama Allah, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata malaikat Rayyahin? Ya malaika halumma. Ubena malaikat yang diutus pada malam ini, mereka disuruh hadir oleh malaikat Rayyahin kuno jak mandum masjid yang mulianya. Seandainya kita melihat dengan pandangan hati kita, kendukno orang dalam masjid, tapi ketahuilah saudaraku sekalian, di atas kita banyak para malaikat-malaikat yang bersaf-saf, yang telah berkumpul, mereka telah bersaf-saf, bersambung-sambung sampai ke arah, sampai ke langit 7 di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari ini kita melihat sangat sedikit, tapi ketahuilah di atas kita ada malaikat-malaikat yang semua mereka telah berkumpul. Akhirnya dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, Allah bertanya, ya malaikati, wahai para malaikat-malaikatku, apa yang dikerjakan oleh hambaku, putra yang tinggal di pupuk oleh hamba. Ya Allah, hum yusabbihunaka wa yumajjidunaka wa yuhallilunaka. Mereka sedang bertakbir kepada engkau, bertasbih kepada engkau, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kemudian Allah bertanya, pernahkah mereka melihat aku? Tidak ya Allah. Pernahkah mereka hanya melihat aku hanya 1 detik saja? Tidak pernah. Bayangkan bagaimana seandainya hambaku yang ada dalam masjid Baitur Rahim ini, itu kata Allah, pernah melihat aku hanya 1 kali saja. Lantas malaikat menjawab, ya Allah, kalau seandainya mereka pernah melihat engkau, sungguh mereka akan menghabiskan waktunya pada seluruh majelis-majelis zikir dan majelis-majelis ilmu. Sungguh mereka akan meninggalkan semua kegiatan-kegiatan mereka. Kemudian wahai malaikat, apa yang mereka harapkan daripada aku hari ini, pada malam ini, apa yang mereka harapkan? Malaikat menjawab, mereka ya Allah, yang mereka harapkan adalah surga. Mereka hadir ke sini bukan untuk kebaikan yang lain. Mereka menginginkan surga daripada engkau, mereka menginginkan kebaikan daripada engkau, turunnya rahmat daripada engkau ya Allah. Wahai malaikat, pernahkah mereka merasakan surga? Walau hanya 1 detik, pernahkah mereka merasakan surga sehingga mereka begitu antusias dalam mengharapkan surga daripada aku? Tidak pernah ya Allah, kata malaikat. Bayangkan wahai malaikatku, seandainya hamba-hambaku yang ada di masjid pada malam ini mereka pernah menikmati surga hanya 1 detik, pernah merasakan nikmat surga hanya 1 menit, kata malaikat, subhanallah ya Allah, hanya engkaulah yang lebih mengetahui.
Seandainya hambamu umat Nabi Muhammad pernah merasakan surga hanya 1 detik dan 1 menit, mereka akan menghabiskan umurnya pada tempat mereka duduk itu. Mereka pasti tidak akan keluar apapun alasan bagi mereka. Yang terakhir, apa harapan daripada mereka, wahai malaikatku? Yang terakhir, mereka sangat takut kepada neraka-Mu, ya Allah. Pernahkah mereka merasakan neraka jahanamku? Tidak. Bagaimana bila seandainya mereka merasakan neraka jahanam? Semua yang ada di tubuh-tubuh mereka akan hilang dan akan hancur di tempat yang mereka duduk itu, dan mereka penuh dengan ketakutan dalam hidupnya. Pada saat itulah Allah menyampaikan, "Ushidukum ya malaikati," aku bersaksi wahai malaikatku semua yang hadir pada malam ini, yang engkau sudah bersaf-saf dan berkumpul sampai ke langit 7, maka di hadapan engkau semua aku bersaksi bahwa aku mengampuni dosa mereka. Inilah harapan daripada kita. Kita tinggalkan keluarga kita. Kalau kita tahu bahwa kita ini merupakan manusia yang sudah sangat banyak dosa, dalam 1 minggu berapa banyak dosa yang kita lakukan, kita terhapus dengan menghadiri pengajian-pengajian ini. Karena dosa yang kita lakukan, saudaraku sekalian, semua itu akan mengancam kita, bukan di dunia ini, di akhirat nanti. 1 dosa yang kita lakukan di dunia, bagaikan kita telah menciptakan 1 ular dalam kuburan yang akan menggigit gedayung. Bayangkan dalam sehari berapa dosa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Berapa banyak kezaliman-kezaliman yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini, baik kezaliman untuk diri kita sendiri atau kezaliman terhadap orang lain. Berapa banyak ular yang telah kita cipta dalam kuburan yang sedang menunggu kita, yang akan menggigit dan meluluh lantakkan seluruh tubuh-tubuh kita. 1 dosa yang kita lakukan di dunia ini, bagaikan kita telah mempersiapkan bara api neraka jahanam. Itulah yang akan membakar tubuh-tubuh kita, yang akan hancur leburlah seluruh tubuh yang kita sayangi dan kita cintai hari ini. Maka syukur, alhamdulillah. Maka perbanyakkanlah menghadiri majelis ilmu dan majelis zikir. Inilah harapan daripada kita. Setelah kita berangkat dan pulang ke rumah kita masing-masing, kita telah termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kasih sayang yang paling besar yang diberikan kepada kita. Janganlah kita berbuat kezaliman-kezaliman di atas permukaan bumi ini. Salah satunya cara kita seperti yang saya sampaikan, untuk menyelamatkan iman dalam dada gedanya uronyo. Perbanyakkanlah hadir majelis ilmu, perbanyakkanlah menghadiri majelis-majelis zikir. Kemudian hindarilah daripada kejahatan dan kezaliman-kezaliman. Ya ayyuhalladzina amanu innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu salihat. Yang kedua, harus kita beramal yang saleh. Berbuatlah kebaikan. Berbuatlah kebaikan kepada keluarga-keluarga kita. Terlebih-lebih anak gedanya uronyo. Kita harus benar-benar menjaga mereka. Baik sampai anak gedanya uronyo yang akan menghancurkan kehidupan gedanya. Karena sehingga huru akhirat, na manusia yang sudah banyak amal kebaikan, mereka banyak berpuasa, bersembahyang, naik haji, umrah berkali-kali, watege pedu amalan li Allah, yaitu mutumpuk lagi gunung. Akan tetapi akhirnya bahwa amalan itu dimakan oleh anaknya sedikit demi sedikit, dimakan oleh istrinya, dan amal itu hilang. Faturihat ilan nar, akhirnya dia dicampakkan dalam neraka jahanam. Dia dicampakkan dalam neraka jahanam bukan karena tidak sembahyang. Mereka dicampakkan dalam neraka jahanam bukan karena tidak puasa. Mereka dicampakkan dalam neraka jahanam bukan tidak melaksanakan kewajiban, akan tetapi karena kurang memperhatikan terhadap keluarga dan anak-anaknya. Saat itulah malaikat semua berkata bahwa inilah manusia yang rugi, di mana mereka merupakan orang yang dimakan amal kebaikan oleh anak-anak dan keluarganya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka anak-anak gedanyonyo wajib terjaga. Karena anak gedanyonyo yang sebenarnya mereka itu anak-anak yang baik. Mereka dilahirkan oleh Allah dalam keadaan suci. Tidak ada anak di atas permukaan bumi ini yang lahir di dunia ini dalam keadaan jahat,
mereka menjadi pencuri, menjadi pengkhianat, menjadi orang-orang narkoba dan sebagainya. Tidak ada. Semua anak-anak kita yang rusak ketika mereka lahir di dunia dalam keadaan suci dan bersih. Mandum anak-anak kita yang suci dan bersih. Walaupun hari ini mereka tidak hadir ke masjid, walaupun hari ini mereka sedang tawuran, walaupun uronyo kadang hanam tatuho api anak kita yang berbagai macam kejahatan yang dilakukan, tapi ketahuilah wahai ibu dan ayah sekalian, bahwa mereka dilahirkan oleh Allah menjadi orang-orang suci. Tapi siapa yang menghancurkan mereka? Siapa yang telah mendalimi mereka? Kullu mauludin, kata Rasulullah, yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan oleh Allah, semua mereka dalam keadaan suci dan bersih. Tapi siapa yang menghancurkan mereka? Adalah dua orang tuanya. Illa abawahu yuhawidani wa yumajjisani wa yunasirani. Hanya dua orang tualah yang membawa mereka kepada orang-orang Majusi. Dua orang tualah yang membawa mereka menjadi anaknya sebagai Nasrani, dan dua orang tualah yang menjadikan mereka sebagai orang-orang Yahudi. Mereka lahir sama seperti anak-anak yang lain, begitu bersih, tidak ada dosa. Tapi kitalah orang tua telah mendalimi mereka. Kita telah salah dalam mendidik mereka. Kita telah menghancurkan kehidupan mereka. Padahal kehidupan mereka diciptakan oleh Allah untuk menjadi kehidupan yang baik, menjadi anak-anak yang bersih. Tapi kita telah mendalimi mereka. Bukan sekedar di dunia. Di dunia terdalimi silahkan, tapi di akhirat nanti dia juga termasuk orang yang dizalimi. Akhirnya Allah mencampakkan mereka dalam neraka jahanam atas kesalahan daripada orang tua. Maka ini tanggung jawab yang besar bagi kita. Pernahkah Allah menyuruh kita untuk membawa anak kita kepada maksiat? Tidak. Semenjak lahir Rasulullah SAW telah menyampaikan tasammu bi asma'il anbiya. Berikan nama terhadap anak-anak kamu nama-nama nabi, nama-nama yang baik, supaya anak kamu menjadi baik. Wa yusannu tahni'ah. Kemudian Rasulullah mensyariatkan dia itu untuk mentahniahkan anak kita, pecicap anak kita dengan buah-buah yang baik agar akhlaknya baik. Kemudian dianjurkan juga oleh kita untuk akikah, supaya jika menjadi anak-anak yang baik dengan tulang-tulang yang baik yang tercipta daripada kambing-kambing yang terbaik. Semua syariat Rasulullah membawa anak kita kepada kebaikan. Tapi siapa yang menghancurkan mereka? Kita. Gedanya urun syik yang telah menghancurkan. Maka atas kedaliman tanya uronyo, kita telah mendalimi mereka. Sebenarnya mereka diciptakan oleh Allah menjadi penghuni surga, akan tetapi kita telah mengubah kehidupan mereka menjadi manusia penghuni neraka jahanam. Nyo tanggung jawab bukan sekedar di dunia, sampai di hari akhirat nanti. Sampai hari akhirat. Bukan sekedar di dunia, sampai hari akhirat. Untuk tanggung jawab daripada gedanya. Maka berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan uronyo. Makanya Rasulullah SAW selalu menganjurkan kita untuk berbuat baik. Anak gedanya umur 7 tahun wajib terhadap gedanya perintahkan sembahyang. Tapi kita tidak pernah memerintahkan mereka sembahyang. Tiurati malam 5 waktu yang kebutuhan rohaniah awalnya. Akan tetapi gedanya selalu memperhatikan kebutuhan jasmani. Menyebab pajobu hana tua tatanya. Nyak kali ka pajobu benga. Cauro tatanya nyak kali ka pajobu cauro, kali ka pajobu supet. Kali ka tonya dan sebagainya. Kita tidak pernah lupa itu. Makanan jasmani mereka tidak pernah lupa. Hai tem pajo, tabuh, kemudian tasuling. Hai tem suling, tak habiskan waktu berjam-jam. Yang penting makanan itu masuk dalam mulut mereka. Akan tetapi kebutuhan rohaniah mereka, sembahyang yang merupakan kebutuhan rohani hari akhirat nanti, pernahkah gedanya taswab kebutuhan rohaniah itu untuk anak-anak kita? Tidak pernah. Sehari semalam 5 waktu Allah wajibkan kepada gedanya yang anak umur 7 tahun tayu pubut sembahyang. Tapi ada yang hana tayu, 1 dosa yang kita lakukan. Sehari semalam 5 dosa untuk 1 orang anak kita yang kau umur 7 tahun. Umur 10 tahun diupah mihana puput sembahyang, hana dah puput datanya, itulah dosa. Bayangkan dalam sehari sebulan berapa dosa yang telah
kita lakukan untuk anak kita? Berapa buah kezaliman yang kita lakukan untuk anak-anak kita? Itulah kezaliman yang kita lakukan yang tanpa kita sadari. Uronyo katanya selalu memperhatikan kebutuhan jasmani, tapi kebutuhan rohani tidak pernah. Uronyo ada pengumuman di masjid, nah digelar saka murah, beras raskin, beras murah, semua katanya hadir. Tabel 1 kilo, IB 27 kilo. Untuk satu orang, per orang, bukan per kakak, per orang. Maka semua katanya akan hadir. Bahkan anak yang matang ubud dalam gendongan tak me kena untuk mendapatkan saka murah atau beras murah. Tabel 1 kilo, IB 27 kilo. Mandu makan tami. Nekalan bak gas matang uronyo, bak gas yang katanya butuhkan. Tatim antri berjam-jam untuk mendapatkan gas murah. Walaupun kita tinggalkan kegiatan di rumah, walaupun kita meninggalkan kegiatan di sawah, harus kita tinggalkan seluruh kegiatan. Begitu pengumuman, langsung kita hadir sampai tertinggal. Bahkan apabila anak yang hana merumpak saka murah tabel 1 kilo, IB 27 kilo, kita menyesal. Tinggal ingat tu si Rosi malam. Akan tetapi amal murah siapa yang pernah berebut? Ini amal murah. Hanya dengan duduk dalam majlis ilmu, Allah menulis kebaikan bahwa melebihi daripada perang sabit. Kita berjamaah satu rakaat, Allah akan memberikan 27. Salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajatan, 27 derajat melebihi. Pernahkah kita membawa anak-anak kita? Pernahkah kita membawa keluarga-keluarga kita untuk mendapatkan beras murah, untuk mendapatkan amal yang murah ini? Tapi tidak. Lihatlah berapa banyak orang yang hadir apabila digelar pasar murah atau digelar beras murah. Inilah manusia akhir zaman. Mereka lebih mementingkan kebutuhan jasmani mereka. Padahal berehnya hanya untuk paju sibil, berehnya hanya untuk paju 1 tahun. Tapi kebutuhan jasmani rohaniyah inilah yang akan kekal, yang akan menghadap Allah. Berehnya hanya untuk kebutuhan tubuh katanya. Menyetubuh katanya uronyo hanya pernah tua kepada makanan. Si uro si malam ni mengga tamah dengan tambahan-tambahan lauk. Tapi kebutuhan rohaniyah hari ini, jangankan untuk kebutuhan pokok atau primer, jangankan kebutuhan tambahan, kebutuhan pokok mantang uronyo banyak yang di antara katanya sia-siakan. Padahal tubuhnya akan hancur dalam kuburan. Seandainya kita membuka kuburan-kuburan yang ada di sekeliling gedanya uronyo, kemana tubuh yang mereka sayangi? Kemana tubuh yang selama ini dia berikan untuk kebutuhan? Semuanya telah hancur. Apa yang tinggal? Rohaniyah mereka sudah diangkat ke langit di hadapan Allah. Apakah Allah menerima rohaniyah itu ataupun tidak? Jadi uronyo tanya kepada keturunan-keturunan gedanya, banyak kita sia-siakan kebutuhan rohaniyah mereka, tapi selalu katanya perhatikan kebutuhan jasmani mereka. Akhirnya mereka menjadi orang-orang terzalimi, menjadi manusia-manusia jahat, menjadi pengkhianat-pengkhianat, menjadi orang-orang yang maksiat kepada Allah. Siapa yang salah adalah orang tuanya. Salah kita dalam membimbing dan mendidik mereka. Saudaraku yang seiman dan yang seagama, maka hari ini perhatikanlah jas rohaniyah kita, karena rohaniyah itulah yang kekal sampai hari akhirat nanti. Maya getanya uronyo na penyakit batu tubuh getanya mandum tak mubat. Hanse ba doktor tajak ba spesialis, hanse ba spesialis tajak mubat luar nanggro. Kita habiskan uang yang begitu banyak, yang penting tubuh kita sehat. Tapi rohaniyah kita berapa banyak yang kita korbankan harta untuk rohaniyah? Untuk hati kita yang selama ini kelam, hati katanya yang selama ini rusak, hati katanya yang selama ini tidak punya makanan. Berapa banyak kita mau mengeluarkan sumbangan untuk hati kita? Inilah manusia-manusia yang lupa di akhir-akhir zaman. Maka perhatikanlah rohaniyah. Apalagi katanya untuk menyelamatkan iman dikala meninggal, itulah rohaniyah yang sangat dibutuhkan. Perbanyakkanlah makanan-makanan rohaniyah. Perbanyakkanlah lidah kita berzikir kepada Allah. Perbanyakkanlah kebaikan-kebaikan.
maka didiklah anak-anak gedanya. Karena anaknya ke yang sangat terpengaruh dalam udai budaya. Tanya uronyo yang kaum 50 tahun pada pun tapodo bisa tamu udai. Tapi siapa yang melanjutkan kehidupan kita? Anak kita. Anak gedanya jelmaan daripada gedanya. Karena anak gedanya jid daripada gedanya uragam dan urina. Anak gedanya tercipta tulang-tulang dan urat-urat mereka tercipta daripada gedanya uragam. Akan tetapi daging-daging mereka tercipta daripada gedanya urina. Karena mereka makan darah daripada gedanya. Darah daripada gedanya nyan yai pajuh li anak gedanya. Maka anak gedanya nyan ketubuh daripada gedanya yang sebenarnya. Wate mati gedanya singa. Wate mati gedanya singa. Tubuh gedanya nyan. Hoi me. Muya tubuh nyan di me ba tempat kejahatan. Maka terasa di gedanya singa dalam kuburan. Pakan tubuh gedanya tinggal puduk ba tempat bro. Lagi urangnya tu sia ngan sikin ba jaro sakit man sabah tubuh. Singa menantit. Pada saat gedanya berada dalam kuburan tubuh gedanya di puduk ba tempat maksiat, maka kita rasakan. Pekan tubuh gedanya tinggal di puduk ba tempat maksiat. Padumah tubuh gedanya urangnya yang mata udep, yang keturunan-keturunan sampai akhirnya dupnan lekeh malapetaka bagi kita. Pernah diceritakan dalam kitab Daqaiqul Akbar, yaitu seorang ulama yang bernama Abi Qalabah. Jadi menumpuk nasiro anak muda yang cukup jahat, dipuput kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, gerasa li urunsi dalam kuburan. Tapi di saat bertobat, akhirnya urunsi genumpuk nikmat daripada Allah. Itulah sebagai bukti-bukti bahwa anak gedanyonyo adalah orang yang melanjutkan kebaikan daripada kita. Dan ibadat hanya pada ma'asapor tidak akan sempurna. Maka siapa yang melanjutkan kita, itulah anak dan keturunan-keturunan gedanya. Maka berikanlah nilai-nilai rohaniyah kepada anak gedanya. Ya jom pada tempat pendidikan agama, bimbing mereka. Biarpun mereka tidak mencukupi di segi fasilitas duniawi, walaupun anak gedanya kurang di segi makanan jasmani, tapi ketahuilah makanan rohaniyah itulah yang sangat gedanya butuhkan pada saat uro akhirat. Saudaraku sekalian yang seiman dan seagama, baju terlun Tuhan sampaikan. Kemudian perlu juga gedanya perhatikan dalam hidup ini bahwa udep di dunianya gedanya hanya sesaat. Uronyo banyak di antara gedanya yang sibuk dalam menjalani kehidupan. Uronyo le amal-amal kebaikan yang tertinggal daripada gedanya. Tidak pernah kita menghitung seberapa banyak amal yang gedanya persiapkan dikala kita berangkat dari dunia ini. Betatu pula gedanya udep di dunianya lagi gedanya udep dalam rumah raja. Lagi gedanya udep dalam rumah raja. Dalam rumah rajanya nak kamar emas. Kemudian dalam rumah rajanya nak ruang makan. Cukuplah makanan-makanan yang lezat. Dalam rumah rajanya nak ranjang nan tempat Maka gekeli raja abang dia. Tamang dalam rumah long biwate ke kata 6 jam. Coklah mu sebanyak-banyaknya putu biat. Nyo ibarat tanya udip di dunia. Tamang dalam rumah lon cok mu belele. Putu biat mu sabi-sabi. Akhir ji gedanya wate tamang dalam rumah raja pada fikir wate 6 jam cukup teri mentang wate ya. Tak kala untuk na makanan yang terhidang ina cukup mangat-mangat kake pada paju makanan le si jam. Terlintas dalam pikiran tanya Allah bahlum paju makanan le si jam. 5 jam na wate entre baru dapat biak mu le si mu merempak. 5 jam wate dapat biak mu 5 jam. Akhir ji pajuhlah makanan. Yang cukup le makanan berbagai macam warna corak makanan yang kami persiapkan ina di raja. Pajuh le tanya pajuh. Ladum hansip si jam pajuh 2 jam. Lihat tak pajuh makanan yang si jam. Bata kalau naranjang yang kagi hiasi dengan permadani yang indah. Yang mandum urang tergiur untuk bat tempatnya. Tingat ter. Puah waitan mandap tu biak meh. Tak le siat. Musi jam 2 jam tak na watel he jam ter ka sehat ka segar badan baru dapat tu biak meh sebanyak-banyaknya. Akhirnya saudaraku sekalian, lah bak tempat ranjang tersebut. Rencana si jam karena makanan lehat apa jauh muno ternyata 5 jam golong jaga ada.
Abihlah wate nam je. Gekhele raja gata kabih masa ukhruj, silahkan keluar dari rumahku. Nyan kenyan baru dikejut danyo. Wahai raja, nebi kesempatan kelong si minen. Rupanya si minen itu berharga. Nebi kesempatan kelong si detik mantang. Long untuk long cok meh nasi gram jet sit. Karena nyan betuh kepada long wate saat long tu biet. Nyolong tu biet dengan hana sapuna. Hana li kesempatan. Saudaraku sekalian, sandai jibuna wade tatamang lam rumah raja dat tubiat meh bela je. Kemudian dengan meh nyanta belau makanan, je tak pajuh kan si jam. Seumur hidup je tak pajuh dengan meh nyan tengah makanan yang tak belau. Sangat sedikit harga buah itu ketimbang dengan emas. Sandai jibuna wade tatamang lam rumah raja dat tubiat meh bela tambla ranjang yang lebih gerat daripada ranjang dalam rumah rajanya dan muhnya matan tinggal di dalam ranjang jetaeh kan 5 jam jetaeh seumur hidup kita. Inilah perbandingan hidup di dunia ini. Seandainya kita di dunianya beramal kebaikan yang banyak, amal kebaikan itulah emas, maka singgoh jetaeh habis-habis dalam syurga. Seumur hidup kedayo jetaeh uronyo tayo kurang di segi tidur karena kita beramal kepada Allah. Dan meh yang tak pedubit uronyo yaitu amal kebaikannya jeta belau makanan sehingga dalam syurga jeta pajuh seumur hidup kita. Tapi karena lalau kedayo dengan buah-buahan yang dalam rumah raja, makanan yang dalam rumah raja, akhirnya kedayo menyesal sehingga wadah kedayo karena makanan dalam rumah rajanya hana mangatle wadah kedayo wadah kedayo uro akhirat sehingga harta yang na ino hana mangatle ini uru-uru yang kam ninggai tiap tabah moto hana li saban sit lagi kedayo dalam kandungan wadah dalam kandungan yang mangat apa jauh darah orang tua kita, darah haid, itulah makanan kita. Tapi darah haidnya seandainya kita simpan tu tak pajuh sehingga wadah kalahi hana mangatle ada. Sudah diluatkan, menjijikkan. Jangankan untuk makan, melihat saja tidak sanggup. Hana mangatle sehingga darahnya walaupun letak dah simpan dalam perut pada pikir-pikir sehingga tak pajuh lah mata tak tubit wate lahir di atas permukaan dunia ini. Begitu juga dengan dunia. Dikala kita kembali kepada Allah, semua keindahan dan kelezatan di dunia ini, biarpun kita sudah mempersiapkan sebanyak-banyaknya, itu tidak sanggup lagi untuk kita makan di hari akhirat. Itu bukan lagi makanan daripada gedanya. Maka saudaraku sekalian, marilah kita untuk memperbanyak amal kebaikan. Emas-emas itulah kita rebut di dunia ini. Silahkan gedanya uronyo berprofesi, apapun kegiatan gedanya. Baiklah gedanya menjadi seorang pegawai negeri, lakukanlah pada pekerjaan pegawai gedanya, rebutlah emas. Di situ juga banyak emas-emas. Gedanya uronyo menjadi seorang guru, maka jangan mendalimi anak-anak kita. Karena anak miat yang gedanya didik dalam 40 orang setiap sekolah, gaji yang tanya pajuh setiap hari itu. Kalau kita tidak benar-benar ikhlas kepada Allah, tidak benar-benar mencari ridha Allah hanya dengan semata-mata kebutuhan jasmani gedanya, maka kebutuhan rohani kita tidak bisa mendapatkan. Jadi pat mantang posisi gedanya uronyo. Silakan kita menjadi pelaut, silakan gedanya menjadi orang yang jauh belang, silakan gedanya berprofesi apapun profesi yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik kita menjadi ulama dan sebagainya. Maka rebutlah kebutuhan jasmani, kebutuhan rohaniah, baik sekedar kebutuhan jasmani. Karena kebutuhan jasmani itu hanya bertahan sampai kita tua. Tetapi kebutuhan rohaniah itu adalah ratusan tahun yang kita butuhkan. Uronya orang meninggal na yang terbetun ke dalam kuburan. Di dunia hanya 60 tahun. Maka rebutlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesempatan setiap saat kepada kita. Tidak ada taufik dan petunjuk selain daripada petunjuk Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita. Jangan sampai anak kita inilah yang akan menarik kaki kita dari syurga ke neraka jahanam.
Jangan sampai anak kita lah nanti yang akan memakan seluruh amal-amal kebaikan kita. Maka berjuanglah dalam hidup di dunia ini. Rebutlah emas-emas yang banyak. Pemantang posisi kitanya, maka rebutlah emas-emas itu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin.